Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Kuliah Kamis. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas yang namanya prompting ya teman-teman. Jadi prompting itu merupakan metode atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan yang namanya teknologi AI. Nah, tapi kan secara faktanya tool AI ini memiliki banyak jenis kayak gitu. Terutama apalagi tool yang berkaitan dengan teks. Ya kita tahu ada dua teknologi besar yang saat ini sering digunakan oleh teman-teman sendiri dalam mengelola yang namanya teknologi AI berbasis teks. Yang pertama ada namanya ChatGPT yang merupakan produk dari Microsoft. Yang kedua ada namanya Gemini yang merupakan produk dari Google. Jadi dua perusahaan besar, yang dimana dua perusahaan ini membangun yang namanya teknologi AI berbasiskan teks. Di sini mungkin teman-teman banyak bertanya, bagus mana nih? Apakah kita mending menggunakan yang namanya ChatGPT atau kita menggunakan yang namanya Gemini? Nah, kali ini secara langsung kita akan coba untuk membandingkan antara dua tool ini dengan prompting yang sama. Apakah hasilnya akan sama atau memiliki perbedaan yang signifikan atau mungkin ya hanya berbeda-beda sedikit gitu ya, teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai prompting yang memiliki tipe one shot prompting atau prompting secara langsung atau juga sering disebut sebagai zero one shot. Kita melakukan prompting perintah langsung kepada yang namanya teknologi AI. Nah, pertama kita akan bahas mengenai pertanyaan pertama yaitu di ChatGPT. Nah, di sini pertanyaannya adalah coba jelaskan apa itu deep learning dalam pembelajaran. Kita bisa lihat bahwa di sini ChatGPT memberikan sebuah hasil mengenai apa itu deep learning itu diawali dengan sebuah deskripsi yang langsung menampilkan yang namanya sebuah image atau gambaran dari mapping dari deep learning itu sendiri. Nah, dia menjelaskan apa itu deep learning, kemudian dia juga memberikan poin-poin penting seperti penjelasan sederhana, kemudian bagaimana cara kerja dari deep learning itu sendiri, yang kemudian terakhir dia memberikan contoh dalam dunia pembelajaran, dan setelah ada contoh kemudian diberikan apa itu kelebihan dan kekurangan dari deep learning itu sendiri. Jadi kemudian baru dia berikan sebuah summary singkat mengenai apa itu deep learning. Nah, ini adalah cara bagaimana ChatGPT memberikan jawaban ketika kita menggunakan yang namanya zero shot prompting. Nah, kemudian bagaimana dengan Gemini? Nah, kita coba lakukan prompting yang sama pada Gemini. Jelaskan apa itu deep learning dalam pembelajaran. Nah, di sini Gemini memberikan jawaban yang sama secara struktural awal yaitu deskripsi, tapi di sini Gemini tidak memberikan output berupa image ya teman-teman. Jadi benar-benar dalam bentuk tulisan dideskripsikan secara umum, kemudian langsung memberikan informasi bagaimana deep learning itu bekerja. Nah, kalau tadi di ChatGPT ya penjelasan sederhana, jadi dibuatkan penjelasan secara per pointing terlebih dahulu, tapi kalau dari Gemini dia mau langsung menjelaskan bagaimana cara kerja dari deep learning itu sendiri. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat Gemini memberikan informasi yang sedikit di luar dari prompting yang kita berikan. Di sini dia memberikan kata kunci baru yaitu machine learning. Di mana di sini Gemini memberikan perbandingan kepada kita antara machine learning dan deep learning. Nah, jadi boleh dibilang di sini Gemini sedikit memberikan referensi yang sedikit di luar dari fokus kita. Jadi fokus kita deep learning, tapi di sini Gemini memberikan informasi juga mengenai machine learning kayak gitu. Nah, kemudian dia
masuk kepada contoh penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian ya balik lagi nih, kenapa disebut deep learning? Jadi secara struktural ya teman-teman, bisa kita lihat sedikit berbeda. Kalau dari ChatGPT, dia mulai tadi dari deskripsi secara general, kemudian dipahamkan kepada kita secara bentuk pointing, kemudian baru disebutkan bagaimana cara kerja deep learning itu, kemudian diberikan contoh. Setelah diberikan contoh, kemudian dibandingkan atau diberikan apa kelebihan dari deep learning itu dan apa kekurangannya, dan terakhir diberikan simpulan yang boleh dibilang secara summary singkat yang menjelaskan apa itu deep learning. Jadi secara struktural sedikit lebih kita bisa memahami dengan mudah masuk deep learning ketika kita belajar melalui namanya ChatGPT gitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau dari saya pribadi, mungkin saya akan memilih ChatGPT ketika saya menggunakan yang namanya zero shoot prompting kayak gitu. Jadi perintah secara langsung kepada teknologi AI. Nah, itu adalah tipe pertama. Nah, tipe kedua kita akan melakukan yang namanya prompting, apa ya istilahnya kemarin itu view prompting, atau melakukan prompting dengan memberikan argumen tertentu kayak gitu. Jadi di awal di sini kita memberikan sebuah argumen mengenai perkembangan teknologi kecerdasan. Ini kita masih sama, hal yang sama kita lakukan di ChatGPT dulu. Jadi kita di sini bertanya perkembangan teknologi kecerdasan artificial intelligence telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Kemudian kecerdasan artificial intelligence bukan hanya menjadi topik kajian teknologi, tetapi juga telah merambah ke dalam proses belajar mengajar, manajemen sekolah, hingga pengembangan media pembelajaran. Namun demikian, belum semua pendidik memiliki pemahaman memadai mengenai konsep dan penerapan kecerdasan artificial intelligence secara etis serta produktif dalam konteks pembelajaran. Posisikan dirimu sebagai master trainer dalam bidang AI atau kecerdasan artificial intelligence. Buatkan jadwal materi seminar sehari-hari untuk guru sesuai keperluan tersebut. Nah, jadi di sini kita memberikan sebuah keterangan mengenai yang namanya perkembangan AI, kemudian kita minta si AI untuk memposisikan dirinya sebagai trainer, lalu kita meminta bantuan si AI dalam membuatkan jadwal materi seminar. Nah, kemudian kita baru memberikan yang namanya perintah langsung, susun jadwal dalam bentuk tabel. Nah, kalau dari ChatGPT kita bisa lihat di sini, maka secara langsung ChatGPT memberikan jawaban dalam bentuk tabel kayak gitu ya. Tabelnya terdiri dari waktu pelaksanaan, sesi materinya apa, deskripsinya, metode, sama output yang diharapkan dalam seminar dalam setiap sesinya. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, dari sesi 1, 2, 3 sampai sesi 7. Nah, nanti ada penutupan. Kemudian di sini ChatGPT juga memberikan catatan kepada master trainer. Jadi agar impactful, dia coba memberikan kita saran, gunakan pendekatan 70% praktik dan 30% teori. Nah, fokus pada penggunaan tool, sertakan contoh sesuai mata pelajaran. Nah, ini adalah bentuk dari hasil ketika kita menggunakan ChatGPT. Nah, lalu bagaimana dengan Gemini? Ya, prompting yang sama tadi ya, mengenai kita ingin membuatkan sebuah jadwal, karena kita ingin melakukan pelatihan yang namanya pelatihan AI. Nah, di sini, nah dari jawaban Gemini kita bisa melihat dia sedikit memberikan kata-kata awal ya. Ya, halo Bapak dan Ibu pendidik, sebagai master trainer di bidang kecerdasan artificial intelligence, saya memahami bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah ketersediaan teknologinya, melainkan bagaimana menggunakannya sebagai co-pilot yang etis tanpa menghilangkan esensi kemanusiaan dalam mengajar. Nah, ya ini kalau dilihat secara kalimat boleh dibilang kalau dari prompt yang kita berikan, kita tidak
membutuhkan kalimat ini ya teman-teman. Kita ingin langsung bagaimana si AI ini menyediakan kita sebuah susunan acara yang sudah dalam berbentuk tabel. Nah, kan harapannya seperti itu ya. Nah, tapi di Gemini dia sedikit memberikan informasi yang menurut saya ini sedikit ineffective information. Jadi informasi yang tidak terlalu kita butuhkan. Nah, setelah itu baru dia memberikan yang namanya tabel seminarnya seperti apa. Nah, dari tabel dia memberikan ada kolom waktu, durasi, sesi materi, fokus, kompetensi. Nah, dari kekayaan bagaimana Gemini memberikan tabel dibandingkan dengan ChatGPT ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau dari ChatGPT dia tadi memberikan waktunya, sesi materinya apa, deskripsinya apa, metodenya apa, output yang diharapkan apa. Jadi ada metode yang disarankan kepada kita misalnya registrasi pembukaan ini metodenya mau seperti apa nih ya, ada seremonial, kemudian ada goalnya. Jadi apa yang diharapkan dari sesi ini. Tapi sedangkan di Gemini dia tidak memberikan hal tersebut, dia hanya memberikan fokus kompetensinya kayak gitu, pendapatan profil digital peserta kayak gitu. Nah, kemudian ya ada satu kolom yang menurut saya ini cukup mungkin tidak kita perlukan, ada durasi ya. Udah jelas di awal udah ada kolom waktu. Nah, seharusnya kan tidak perlu lagi ada yang namanya kolom durasi. Ya, kita tahu bahwa dari jam 8 sampai jam 8.30 itu ya 30 menit kayak gitu. Jadi sedangkan dia memberikan satu kolom lagi yang namanya durasi. Nah, baru mungkin ada sesi materi, sedangkan di sini dari sesi materi juga ChatGPT juga memberikan detail lagi. Bisa registrasi dan pembukaan, detailnya apa? Berarti ada registrasi peserta, sambutan, overview kegiatan, kayak gitu. Kemudian di sesi 1 ada pengenalan AI dalam pendidikan. Nah, di sini ChatGPT juga memberikan saran kepada kita apa yang akan kita bahas. Ada konsep dasar AI, jenis-jenis AI, dan tren di dunia pendidikan. Nah, sedangkan kalau di Gemini, dia tidak memberikan detail dari sesi materinya, kayak gitu. Nah, jadi kalau dari dua hasil yang diberikan ini, ya dari prompting yang ada, ya tentunya mungkin kita masih memilih menggunakan yang namanya ChatGPT ya teman-teman. Ya secara scoring udah 2-0 nih. ChatGPT 2, Gemini masih kosong. Nah, ini adalah perbandingan mengenai view prompting ya, atau prompting dalam membuat sebuah susunan tabel kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada prompting yang ketiga. Ini cukup menarik. Kita coba untuk meminta teknologi AI membuat sebuah poster infografik. Nah, ini bisa kita lihat apakah Gemini bisa unggul dalam prompting ini atau tidak ya, gitu teman-teman. Jadi prompting yang kita berikan adalah kita meminta AI membuatkan infografik proses turunnya Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1998. Nah, di sini kita berikan sedikit pengetahuan yang dimana atau batasan ya. Batasannya adalah dimulai dari kondisi ekonomi saat itu, kemudian ada demo mahasiswa, kemudian pergantian Presiden Soeharto ke Habibie waktu itu. Nah, di sini kita di awal sudah meminta buatkan infografik kayak gitu. Nah, di sini ketika kita berikan promptingnya di ChatGPT di awal memberikan sebuah pointing ya, mulai dari krisis ekonomi 1978. Cuman di sini balik lagi ChatGPT sudah memberikan langsung kepada kita data dalam bentuk image kayak gitu. Nah, kemudian pointing informasi-informasi yang bisa kita dapat mulai dari krisis ekonomi ya, nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak tinggi, banyaknya perusahaan bangkrut, dan sebagainya, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, teman-teman. Nah, kemudian di informasi kedua, ya tadi kita juga meminta AI memberikan pengetahuan tentang demonstrasi mahasiswa. Dia juga memberikan tipe yang sama dengan sebelumnya, yaitu gambar, kemudian deskripsi atau pointing dari informasi dari demonstrasi mahasiswa. Kemudian ada kerusuhan ya teman-teman, dan
tekanan politik, elit, dan Soeharto mengundurkan diri. Nah, ini informasi-informasi yang didetailkan oleh ChatGPT mengenai kejadian di tahun 1998 kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan Gemini? Nah, Gemini dia juga sebenarnya melakukan hal yang sama ya. Jadi, tapi positioningnya dia di sini sudah memberikan informasi kepada kita itu adalah ya gaya, warna, elemen. Jadi dari prompt yang kita berikan ini tangkapan dari Gemini cukup berbeda. Ini salah satu informasi yang sangat berbeda jauh ya teman-teman. Apa yang diberikan oleh Gemini daripada ChatGPT dengan prompting ketika kita ingin meminta Gemini membuatkan sebuah infografik. Kalau di sini dia lebih kepada bagaimana kita harus membuat si infografiknya kayak gitu. Mulai dari gayanya mau seperti apa, warnanya apa, elemennya seperti apa kayak gitu ya. Nah, baru dia membuatkan struktur kontennya. Mulai dari akar masalahnya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana pemicu utama terjadi, kemudian bagaimana titik didih atau kelam di saat itu. Nah, kemudian yang keempat baru namanya pendudukan gedung DPR. Di sini kita bisa melihat bahwa Gemini sendiri itu dia memberikan informasi-informasi konten ya boleh dibilang masih mirip ya dengan yang ada di ChatGPT. Nah, kemudian masuk kepada kondisional akhirnya. Di sini ChatGPT dia mencoba untuk mengarahkan kita nih. Dia memberikan saran. Nah, ini juga salah satu kelebihan ChatGPT. Apapun teman-teman lakukan di ChatGPT, dia pasti akan memberikan sebuah saran yang bisa dia lakukan untuk membantu kita. Jadi terkadang kita stuck ya, ini kita mau ngapain lagi nih kayak gitu. Tapi dengan adanya saran dari ChatGPT, otomatis kita bisa melakukan tahapan selanjutnya apa yang kita inginkan kayak gitu. Nah, di sini dia memberikan dua pilihan. Apakah kita mau desain infografik siap presentasi atau timeline. Nah, secara otomatis kita akan memilih desain infografik yang siap dipresentasikan ya, teman-teman. Nah, ketika kita lanjutkan prompting tersebut, maka ChatGPT akan memberikan sebuah slide yang siap dipresentasikan untuk sebuah infografis. Tapi di sini mungkin sedikit keluar dari harapan yang kita inginkan, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau dari Gemini, dia tidak memberikan saran apapun. Jadi mau nggak mau kita mungkin harus melakukan sebuah prompting yang menurut kita lebih tepat untuk dilakukan agar si AI ini menghasilkan yang namanya sebuah poster infografis. Nah, maka di sini kita melakukan prompting terbaru, yaitu kita ingin meminta si AI ini membuatkan poster infografik satu halaman mengenai informasi-informasi kejadian di tahun 1958 turunnya Soeharto. Nah, ketika kita minta dia buatkan sebuah poster, maka ChatGPT menghasilkan hasil seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia memberikan sebuah poster infografis, di mana di sini mulai dari krisis ekonomi, kemudian demo mahasiswa saat itu, kayak gitu, kerusuhan Mei 1998, kemudian adanya pergantian yang namanya dari Soeharto ke Habibie sebagai presiden di saat itu. Nah, bagaimana dengan Gemini? Nah, Gemini juga memberikan infografis yang di sini secara struktural dia mulai dari akar masalahnya kayak gitu. Kemudian pemicu utamanya, muncul gelombang demonstrasi, kemudian tragedi Trisakti, kemudian pendudukan gedung DPR ya teman-teman, kemudian
detik-detik terakhir Soeharto melakukan pengumuman pengunduran diri dan pergantian presiden dari Soeharto ke Habibie. Nah, ini bisa kita lihat, maka saya tadi bilang ketika kita melakukan prompting dalam membuat sebuah infografi atau poster, ini terlihat jelas bahwa ChatGPT dan Gemini itu memiliki kemampuan yang sangat berbeda kayak gitu. Ya, ini lebih kepada selera kita ya, teman-teman. Kalau dari saya sendiri, saya lebih menyukai yang dari sisi ChatGPT ya, teman-teman. Kenapa? Karena secara gambar, secara image dia lebih jelas dan lebih kelihatan lebih natural ya, teman-teman. Nah, jadi Soeharto-nya ya boleh dibilang 80-90%-nya mirip kayak gitu. Nah, kemudian secara gambar pun mereka lebih kelihatan ya, visualisasinya lebih kelihatan real kayak gitu. Sedangkan kalau dari sisi Gemini, dia sedikit secara desainnya flat ya. Jadi benar-benar dalam bentuk sebuah gambar, dan bahkan Soeharto-nya pun tidak jauh daripada kemiripan bentuk Soeharto sebetulnya kayak gitu. Tapi ini lebih kepada selera teman-teman ya, mau seperti poster yang seperti apa kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan, ChatGPT dan Gemini memiliki knowledge atau pengetahuan, kemampuan yang berbeda dalam membuat sebuah poster kayak gitu. Nah, yaitu dari sisi prompting yang mengenai image ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi dari sini, dari 3 prompting yang sudah kita lakukan, ya boleh dibilang kalau dari penjelasan yang saya berikan atau view yang saya lihat, ya boleh dibilang ChatGPT memiliki kemampuan yang cukup tinggi di atas Gemini. Tapi ini sebenarnya balik lagi kepada teman-teman bagaimana cara memanfaatkan prompting dengan teknologi AI kayak gitu. Nah, kemudian tadi mengenai image itu pada selera teman-teman, mau seperti kalau ChatGPT dia lebih menekankan ya mungkin sedikit mencolok karena dia tipenya 3D tadi ya. Tapi kalau dia Gemini dia lebih flat kayak gitu, lebih slow kayak gitu. Jadi tidak sebenarnya di sini saya tidak menyarankan apakah teman-teman pakai ChatGPT atau Gemini, tapi teman-teman mudah-mudahan dengan eksperimen atau hal apa yang kita lakukan saat ini sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman ketika ingin melakukan prompting. Yang pertama tadi perintah langsung, mau pakai ChatGPT atau Gemini. Kemudian ketika teman-teman memiliki prompting yang sifatnya ingin membuat sebuah tabel atau susunan acara dan sebagainya, apakah mau pakai ChatGPT atau Gemini. Dan terakhir terkait melakukan prompting dalam membuat sebuah image atau infografis kayak gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat materi kita kali ini. Ya, oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus Kuliah Kamis, program dari Barabas Media. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.